Perintah Kaisar Naga. Bab 181-200. Kak Desmond, saya benar-benar tidak membohongimu, Pak Dev itu. Belum sempat Harry menyelesaikan perkataannya, Desmond langsung mendorongnya, kalau dia tidak berlutut sekarang juga, maka memanggil Dewa Langit pun tidak akan ada gunanya, saya tidak akan memberi muka kepada siapapun. Setelah berkata pria itu mengisyaratkan kepada bawahannya untuk menyerang. Harry yang melihat situasi itu segera mengisyaratkan staf pemasaran untuk membawa Billy dan yang lainnya pergi dari sana, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang masalah ini akan lebih baik, kalau sampai terdengar di luar, maka akan mempengaruhi reputasi perumahan Bumi Indah. Staf pemasaran yang melihat itu segera memanggil Billy dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat itu. Billy merasa tidak rela, karena dia ingin melihat bagaimana Dev akan dipukuli. Adegan yang luar biasa malah tidak diizinkan untuk menonton, sayang sekali. Billy berkata dengan kecewa. Benar, Dev yang senang berlaga itu sekarang bertemu dengan lawannya, sial sekali. Ivana berkata sambil tersenyum. Hanya Mona yang mengernyitkan keningnya, dalam hatinya merasa sedikit khawatir pada Dev, kalau dia sampai terbunuh, maka akan merepotkan. Mona, apa kamu sedang mengkhawatirkan Dev? Bukankah kamu selalu membencinya? Ivana bertanya pada Mona. Benci sih benci, tapi saya tidak bisa tinggal diam saat nyawanya terancam. Mona terlihat sedih, apa kita lapor polisi saja? Untuk apa melapor? Kamu tidak lihat orang tadi begitu galak. Kalau dia tahu kita melapor polisi, bisa jadi kita juga ikut dibunuh. Bilu menakut-nakuti Mona. Dan tentu saja, kalimat Billy berhasil membuat Mona takut dan tidak membahas masalah itu lagi. Pada saat itu di depan pintu gerbang perumahan Bumi Indah, seluruh bawahan Desmond sudah dikalahkan oleh Dev. Dev hanya memerlukan 10 detik untuk menghabisi sekelompok preman seperti itu. Melihat Dev yang bisa bertarung, Desmond terkejut dan memucat, sedangkan wanita di sampingnya semakin panik. Apa saya masih harus berlutut dan minta maaf? Dev menatap Desmond dan tersenyum dingin. Ujung mata Desmond tidak berhenti berkedut, dia menggertakkan giginya dan berkata, bajingan, kamu bisa berkelahi. Saya beritahu, saya sudah mengingat plat mobilmu, saya bisa melacak siapa namamu, di mana rumahmu, kamu bisa berkelahi, tapi saya yakin, keluargamu belum tentu bisa berkelahi. Desmond menggunakan keluarga untuk mengancam Dev, tapi dia tidak tahu dia sudah menyentil titik lemahnya Dev. Kamu sedang mengancamku. Kedua mata Dev memancarkan aura pembunuh yang sangat menakutkan, yang langsung menyelimuti Desmond. Sekujur tubuh Desmond gemetaran, dia merasa seperti diterpa oleh angin dingin yang menusuk sampai ke tulangnya. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu, lantas kamu juga berani membunuhku di hadapan semua orang ini. Desmond menggertakkan giginya dan menunjukkan kekejaman di wajahnya, kalau kamu tidak membunuhku hari ini, maka saya yang akan membunuh seisi keluargamu. Desmond malah memprovokasi Dev dengan sombong, ekspresinya seperti seekor babi yang tidak takut pada air mendidih. Kamu ini sedang mencari mati. Aura pembunuh dari tubuh Dev semakin terasa, sedangkan Harry yang meli menghadang di depan Dev, Pak Dev, sudah ya, kita tidak perlu sampai membunuh. Hanya masalah sepele. Harry tidak ingin menyaksikan pembunuhan di depan area perumahannya sendiri, sedangkan kedua orang ini juga bukan orang yang bisa dia singgung, dia juga tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka berdua. Dev tidak mengatakan apapun, dia hanya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Yansen. Datang ke pintu gerbang perumahan Bumi Indah dalam 10 menit. Hanya satu kalimat dan Dev langsung mematikan panggilannya. Desmond melihat Dev yang bisa memanggil orang, menyeringai, tidak disangka ya, kamu juga bisa memanggil orang. Saya sangat penasaran siapa orang yang kamu panggil itu. Bab 182. Desmond berkata sambil menelpon, jelas-jelas dia juga memanggil seseorang. Segera, beberapa mobil van kembali berhenti, dan segerombolan preman turun dengan membawa tongkat. Desmond yang melihat anggotanya sudah tiba, bertanya dengan bangga, hei, mana orang yang kamu panggil? Apa dia ketakutan dan tidak berani datang? Sudah sampai, Dev berkata dengan tenang. Tidak jauh dari situ, terlihat sebuah mobil yang melaju kencang ke arah mereka. Desmond melihat hanya sebuah mobil yang melaju ke arah mereka, tertawa terbahak-bahak. Kamu sedang bercanda ya, hanya sebuah mobil, bisa muat berapa banyak orang. Walaupun kamu bisa bertarung, kamu juga bisa lelah kan, saya bisa terus memanggil orang dan membuatmu mati kelelahan. Saya berharap senyumanmu akan tetap terukir setelah melihat orang yang kupanggil, Dev tersenyum sinis. Seketika, mobil itu berhenti di hadapan mereka, dan seorang pria kekar turun dari mobil itu.
Dan saat mereka melihat jelas siapa orang yang turun dari mobil, senyuman di wajah Desmond sirna. Yang lainnya juga hanya bisa menarik nafas. Orang yang datang hanya satu orang, dan dia adalah Yansen. Dia bergegas menghampiri Dev, lalu menyapa dengan penuh hormat, Tuan Dev. Melihat Yansen yang begitu sungkan kepada Dev, Desmond tercengang, tubuhnya bergetar hebat. Habisi dia. Dev berkata sambil melirik Desmond. Yansen menganggukkan kepalanya, lalu berbalik menuju ke arah Desmond yang gemetaran. Yansen menyapu sekelilingnya dengan tatapannya. Para bawahan yang dipanggil oleh Desmond langsung memucat dan ketakutan, mereka langsung membuang senjata yang ada tangan mereka. Tidak mau pergi, mau tinggal di sini untuk mati. Teriakan Yansen sontak membuat para bawahan yang dipanggil Desmond kabul terbirit-birit. Mereka tidak akan berani menyinggung Yansen, dia adalah ketua mafia di kota Surau. Tuan Yansen. Desmond yang sudah gemetaran, meneriakkan nama Yansen. Yansen menghampiri dan langsung melayangkan sebuah tamparan pada wajah Desmond. Desmond bahkan tidak berani bergerak, sedangkan istrinya merasa tidak senang lalu berteriak pada Yansen, "Siapa kamu? Kenapa memukuli suamiku?" Wanita itu berteriak pada Yansen, dan membuat Desmond ketakutan hingga hampir pingsan. Plak. Desmond menampari wajah istrinya sendiri, "Wanita jalang, siapa yang menyuruhmu berbicara? Apa kamu punya hak untuk berbicara?" Desmond mengutuk istrinya sendiri dalam hati, kalau bukan karena dia yang menyinggung Dev lalu menelponnya, dia tidak akan menghadapi Yansen saat ini. Apalagi setelah melihat Yansen yang begitu segan terhadap Dev, bisa dipastikan kalau Dev bukan orang biasa. Namun dia masih belum mengerti, kenapa seorang yang memiliki status, malah mengendarai sebuah angkot tua. Setelah ditampari oleh suaminya sendiri, hidung daun wajahnya membengkak, dia sudah hampir cacat. Hanya saja, Desmond tahu kalau dia tidak kejam pada istrinya, takutnya mereka berdua sudah mati sekarang. Tuan Yansen, wanita ini tidak tahu sopan santun dan lancang, semoga Tuan Yansen tidak tersinggung. Desmond berusaha meminta maaf pada Yansen. Tapi Yansen sama sekali tidak memperdulikannya, dia menarik kerah baju Desmond dan menghantarkan sebuah tinju ke perut bagian bawahnya, dan membuat Desmond tersungkur kesakitan. Dev menghampiri Desmond, dan menatapnya. "Bukankah tadi kamu menyuruhku untuk berlutut dan minta maaf? Kenapa sekarang malah kamu yang berlutut?" Dev bertanya dengan nada mengejek. Desmond tidak berani mengangkat kepalanya dan terus memohon, "Mohon ampunnya Tuan Dev, saya bukan manusia, saya tidak punya mata." Desmond berusaha kerasa untuk memohon belas kasihan. "Awalnya saya tidak berniat membunuhmu, tapi sayangnya kamu mengancam keluargaku." Setelah berkata, Dev tidak memperdulikan Desmond lagi, dia masuk ke mobilnya dan menabrak Maserati itu hingga terhempas, dan menuju ke dalam perumahan. Bab 183. Kalimat dari Dev sudah membuat Yansen tahu apa yang harus dilakukannya, dan tidak peduli sekuat apa Desmond memohon belas kasihan, dia tetap diseret ke dalam mobilnya Yansen, yang menunggunya saat ini hanya kematian. Wanita itu melihat suaminya sendiri dibawa pergi, dan melihat Maseratinya yang sudah hancur ditabrak, langsung tercengang. Setelah sesaat, Harry dan beberapa petugas keamanan itu baru tersadar. Harry berpesan kepada mereka, "Lain kali, kalau bertemu dengan Pak Dev, kalian semua harus bersikap sopan, yang berani bersikap kurang ajar kepada Pak Dev, akan langsung kupecat." Seketika itu Dev sedang mengendarai mobilnya menuju ke atas gunung, dan baru tidak jauh, dia kembali bertemu dengan Billy dan yang lainnya. Mereka sudah selesai melihat-lihat rumah, dan staf pemasaran sedang bersiap membawa mereka kembali. Melihat mobil angkot tua Dev yang bagian depannya sudah hancur, mereka semua tercengang, mereka tidak mengerti bagaimana caranya Dev bisa masuk. Dev ini pasti memanfaatkan saat mereka lengah, dan menerobos masuk, mungkin dia takut dipukuli. Ivana berkata sambil melihat mobil Dev yang sudah hancur. Nyalinya besar sekali, berani membuat onar di perumahan Bumi Indah. Billy mendengus. Setelah mendengar pembicaraan mereka berdua, staf pemasaran itu seolah terpikirkan sesuatu, dia segera menghampiri dan menghalangi Dev. Kalau Dev benar-benar menerobos masuk, dan dia berhasil menghalanginya, perusahaan pasti akan memujinya. Staf pemasaran itu benar-benar sangat lugu, karena dia tidak mengenal para penghuni, jadi dia tidak tahu kalau Dev tinggal di perumahan Bumi Indah. "Nyalimu besar juga ya, berani menerobos masuk ke dalam sini." Staf pemasaran itu menegur Dev dengan keras setelah menghalanginya. Dev kebingungan, "Saya tidak menerobos masuk, saat saya masuk manajer kalian juga melihatnya."
Dev, jangan berdebat lagi, lihat saja mobilmu yang sudah hancur itu, kalau kamu tidak menerobos masuk, mana mungkin mobilmu seperti ini. Jangan-jangan di belakang sedang ada orang yang mengejarmu. Ivana berkata sambil tersenyum mengejek. Dev, hanya penghuni yang boleh masuk ke area ini, kami yang mau membeli rumah saja harus dikawal, kamu tidak membeli rumah juga bukan penghuni bila menerobos lalu apa? Billy bertanya sambil menyeringai. Siapa yang mengatakan kalau saya bukan penghuni? Dev berkata dengan dingin. Mendengar ucapan Dev, mereka semua tercengang, bahkan staf pemasaran segera bertanya, kamu sudah membeli rumah di sini. Kenapa saya tidak merasa pernah melihatmu sebelumnya? Staf pemasaran itu memandang Dev dan merasa bukanlah orang yang cukup membeli rumah di sini, karena yang tinggal di sini hanyalah orang-orang kaya, dan terkemuka dia kenal kebanyakan dari mereka, dan punya kontak mereka. Dev, bisa tidak kamu jangan membual? Apa kamu tahu berapa harga rumah di sini? Bahkan rumah yang ada di bawah gunung yang modelnya paling sederhana dan paling kecil tidak mungkin sanggup kamu beli seumur hidup berani sekali kamu mengaku penghuni di sini. Billy berkata dengan jijik, saya yang sudah menjadi manajer selama bertahun lalu saja baru bisa membeli rumah paling murah setelah mendapatkan komisi, dan saya baru bisa membayar uang mukanya, kamu yang baru bebas dari penjara punya uang dari mana untuk membeli rumah? Saya rasa rumah di pinggiran kota saja tidak sanggup kamu beli, kamu hanya cocok tinggal di rumah tua dan obrok itu. Wajah Billy terlihat tidak senang, dia sama sekali tidak percaya Dev bisa membeli rumah di sini. Tidak hanya Billy, Ivana dan Mona pun tidak ada yang percaya kalau Dev bisa membeli rumah di sini, kalau dia bisa membeli rumah di sini, untuk Pak meminta Mona mencarikannya pekerjaan. Pak, karena Anda mengatakan Anda adalah penghuni, kalau begitu tunjukkan di mana rumahmu. Kamu tidak perlu membohongiku, karena saya tahu semua pemilik rumah di sini. Staf pemasaran itu bertanya pada Dev. Benar, kalau kamu hebat, tunjukkan saja yang mana rumahmu. Bagaimana kalau kami bertamu ke sana? Ivana bertanya dengan senyuman mengejek. Bab 184. Dev menunjuk ke arah puncak gunung, rumah Hian ada di atas gunung itu rumahku. Yang di atas gunung. Billy tercengang dan langsung tertawa, Dev, kamu benar-benar sangat lucu, apa kamu tahu berapa harga villa yang ada di atas gunung itu? Menjual seluruh keluargamu pun tidak akan cukup untuk membelinya, membualmu keterlaluan, tidak masuk akal. Dev, apa kamu bisa sedikit lebih realistis? Hari ini kamu menerobos masuk kemari, bisa jadi ini adalah kali pertama dan kali terakhirnya kamu masuk kemari, kamu berani mengaku kalau villa di atas gunung itu adalah milikmu. Saya rasa kamu saja belum pernah menginjakkan kaki ke atas gunung itu. Ivana tertawa terbahak-bahak. Mona juga memutar matanya malas, menurutnya Dev hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa apa-apa. Pak, apa Anda tahu berapa harga villa yang ada di atas gunung itu? Kamu berani membual di sini. Staf pemasaran itu pun tertawa. Atas dasar apa kamu mengataiku membual? Dev bertanya dengan sinis. Saya yang memasarkan villa itu, pemilik villa itu bermarga Tanaka, bukan Colin, kenapa Anda mengaku itu milikmu? Staf pemasaran itu tersenyum mengejek pada Dev, dan menunggu penjelasan Dev. Villa itu mereka hadiahi padaku, apa tidak boleh? Dev tersenyum. Dihadiahi padamu. Staf pemasaran itu mulai teriwa keras, boleh, kamu juga boleh mengatakan kalau seluruh rumah di perumahan Bumi Indah ini dihadiahi kepadamu, tidak melanggar hukum, hanya saja kamu menerobos masuk ke dalam sini dan itu melanggar aturan kami, ya harus mengusirmu dari sini. Staf pemasaran itu baru selesai berkata, dan seorang petugas keamanan yang memegang tongkat dan terlihat kasar, kebetulan lewat di depan mereka. Fitri, tumben sekali kamu jalan-jalan di dalam arca perumahan. Petugas keamanan yang melihat staf pemasaran menyapanya dengan sanjungan. Oh ternyata Pak Satria kebetulan ini ada orang yang menerobos masuk ke dalam area rumahan tepat untuk ditangkap. Staf pemasaran yang melihat petugas keamanan itu langsung melaporkan Dev. Menerobos masuk ke perumahan, bosan hidup ya. Saya adalah ketua keamanan di sini, kamu tidak mencari tahu dulu. Pas Satpam, Dev tadi menabrak sebuah mobil mewah di depan gerbang, dan mereka ingin memukulinya, mungkin dia takut dipukuli dan langsung menerobos masuk ke dalam, kalau kamu berhasil menangkapnya, pasti imbalannya besar. Billy berkata kepada ketua keamanan itu. Benar, tadi kami semua juga melihatnya, dia menabrak sebuah Maserati. Ivana juga menganggukkan kepalanya. Mona tidak mengatakan apapun, namun raut wajahnya tidak kelihatan bagus, dia tidak ingin memperdulikan Dev lagi, anak ini hanya bisa membual, dan itu membuatnya sangat kesal. Wah, hebat sekali kamu, sudah menabrak orang malah berani menerobos masuk, tapi anggap saja kamu sedang sial karena bertemu denganku.
Ketua keamanan itu berkata lalu langsung menyergap Dev. Baru mengulurkan tangannya saja, Dev sudah mencengkram pergelangan tangannya, dan memutarnya dengan pelan. Dalam sekejap ketua keamanan itu berada di bawah kendalinya, dan mulai berteriak kesakitan. Sialan, cepat lepaskan, sakit sekali, kamu tidak tahu siapa saya. Saya adalah adik iparnya manajer developer di sini, saya jamin kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Ketua keamanan itu berteriak marah. Kamu tidak mendengar penjelasan orang, dan langsung mau bertindak. Ketua keamanan sepertimu sembrono sekali, saya sudah bilang kan, saya penghuni di sini, apakah ini cara kalian memperlakukan penghuni? Dev bertanya balik pada ketua keamanan. Kamu, cepat lepaskan tanganmu, saya akan tahu setelah menanyakannya. Ketua keamanan yang melihat Dev punya keahlian, merasa kalau dirinya tidak bisa menandingi Dev, dia hanya bisa meminta Dev untuk melepaskannya dulu. Mendengar itu, Dev melepaskan cengkramannya, sedangkan ketua keamanan itu memijat-mijai pergelangan tangannya, dan menatap Dev dengan galak, kemudian mengeluarkan walkie-talkie-nya. Bab 185. Seluruh petugas keamanan harap berkumpul di Arca A, ada orang yang menerobos masuk ke dalam area perumahan dan memukuliku. Ketua keamanan itu menggunakan walkie-talkie-nya untuk memanggil anggotanya. Tadi dia hanya menyiasati agar Dev melepaskannya, dia juga tidak bertanya apakah Dev benar penghuni atau bukan karena dia menilai kalau Dev pasti bukan penghuni. Tunggu saja, anggotaku akan segera datang, kamu tunggu dipukuli saja. Ketua keamanan itu menatap Dev dengan muram. Saat itu, Harry yang baru merasa lega, tiba-tiba mendengar teriakan adik iparnya di walkie-talkie yang mengatakan ada orang yang menerobos masuk dan memukulinya kembali panik. Dia tidak sedang mengkhawatirkan adik iparnya, dia sedang takut dirinya akan ikut terseret. Adik iparnya yang tidak bisa apa-apa itu sangat malas, dia memohon cukup lama padanya agar dia mempekerjakannya sebagai ketua keamanan di perumahan Bumi Indah. Baru 2 hari bekerja, dia sudah tidak mau mengerjakan apapun, dia selalu berkeliaran dan menggoda para staf pemasaran. Dan saat Harry membawa serta para petugas keamanan menuju area A, dia melihat mobil Dev berhenti di sana dari kejauhan, dan Dev sedang berdiri di samping mobilnya. Harry seketika berkeringat dingin. Apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi, adik iparnya benar-benar menyeretnya ke dalam masalah. Harry segera menghampiri, dan saat Satria melihat kakak iparnya datang dengan membawa banyak orang, dia segera menyambutnya, kakak ipar, bajingan ini menerobos masuk dan memukuliku, kamu harus memberi pelajaran padanya. Sedangkan Billy yang melihat manajer developer membawa para petugas keamanan bersamanya, langsung tersenyum sinis, Dev, kali ini kamu mau kabur kemana lagi, meskipun membuat banyak melanggar hukum, tapi membualmu keterlaluan, ada harga yang harus dibayar. Berani mengaku penghuni di sini, dan tinggal di villa di atas gunung, kenapa kamu tidak sekalian mengatakan kalau kamu tinggal di langit? Saya sudah hidup selama 20 tahun lebih, dan baru pertama kali bertemu dengan orang yang selalu membual dan tidak tahu malu sepertimu. Ivana juga menyeringai. Kedua orang itu menatapnya dengan tatapan mengejek, dan bersiap untuk menyaksikan adegan seru. Mona hanya menghela nafas, dia berniat untuk meminta belas kasihan kalau nanti Dev benar-benar dipukuli dia telat bina Inclina Daiva dipukuli dan tidak melakukan apapun. Namun saat Billy dan Elvina menunggu Harry dan anggotanya kemari untuk memukuli Dev, mereka malah melihat Harry menampari adik iparnya sendiri dengan keras, tamaran itu sangat kuat, dan hampir membuatnya terhempas dan tersungkur di tanah. Seketika itu, Satria menjadi bingung, dia menatap kakak iparnya dengan tatapan tidak percaya. Kakak ipar, kenapa kamu memukuliku? Kamu salah makan obat ya? Satria bertanya dengan tidak puas. Benar, saya salah makan obat, saya tidak seharusnya mengizinkanmu bekerja di sini, kerjamu tidak becus, kamu dipecat, sekarang juga nyah dari sini, segera pergi jauh dari sini, semakin jauh semakin baik, jangan sampai saya melihatmu di sini lagi. Harry berkata sambil mengambil tongkat satpam yang ada di tangan adik iparnya. Kamu. Satria menatap Harry dengan marah, baik, kamu berani bersikap seperti ini padaku, saya akan memberitahukannya pada kakakku. Satria berkata sambil beranjak pergi. Tindakan Harry membuat Billy dan yang lainnya tercengang, bahkan staf pemasaran itu juga menjadi bingung, hanya para petugas keamanan yang dibawa oleh Harry yang tahu kalau Harry melakukan itu untuk melindungi adik iparnya. Kalau Satria terus berada di sana, bisa jadi Dev akan menjadi marah dan mencabut nyawanya. Dan pada saat Satria pergi, Harry yang berkeringat dingin menatap Dev, dia takut kalau Dev tidak akan membiarkan Satria pergi, hanya saja melihat Dev tidak mengatakan apapun, Harry juga merasa lega dalam hati.
Bab 186. Dia bergegas menghampiri Dev. Harry membungkuk dan berkata, "Pak Dev, saya mewakili adik iparku untuk meminta maaf padamu, dia baru bekerja dan belum tahu apa-apa, saya harap Pak Dev berbesar hati." Melihat Harry yang begitu merendah dan meminta maaf pada Dev, Billy dan Yang La tercengang. "Kalian tidak salah. Dia menerobos masuk kemari, menabrak mobil orang, dan memukuli adik iparmu, tapi kamu malah merendah padanya. Bagaimana cara developer seperti kalian melayani orang?" Billy bertanya pada Harry. "Benar, tadi kami datang untuk melihat rumah dan membeli rumah, petugas keamanan kalian malah tidak mengizinkan kami masuk. Sekarang kalian malah begitu sopan kepada orang yang menerobos masuk. Saya seketika meragukan kemampuan kalian sebagai developer, dia hanya seorang mantan narapidana, kenapa kamu begitu merendah padanya? Apa kalian benar-benar menganggapnya sebagai penghuni?" Ivana mendengus dingin. Kalau dia sanggup membeli rumah di sini, dan juga tidak akan mengendarai sebuah angkot tua, berani mengaku kalau rumah di atas gunung itu adalah miliknya, dia hanya membual, saya sangat kenal dengannya, dia bekerja di perusahaan kami dan saya tasan langsungnya, dia ini hanya bisa membual. Billy terus berkata kepada Harry. Harry menatap Billy dan Ivana, lalu menatap Dev. Dia tidak tahu apa hubungan mereka dengan Dev, tapi karena Billy dan Ivana terus menghina Dev, bisa dipastikan kalau mereka bukan temannya Dev. Melihat Dev juga tidak mengatakan apa-apa, Harry tidak tahan lagi dan berkata kepada Billy dan Ivana, "Pak Dev memang penghuni di sini, villa di atas gunung itu adalah miliknya." Perkataan Harry sukses membuat Billy dan Ivana tercengang, bahkan Mona juga ikut tertegun. "Pak Harry, keluarga Tanaka adalah pemilik villa di atas gunung, saya yang mengurus surat-suratnya." Fitri bertanya kepada Harry dengan wajah yang kebingungan. "Kamu tidak salah. Villa di atas gunung itu bernilai triliunan, seorang staf pemasaran yang mengendarai angkot tua seperti dia merupakan penghuni villa itu. Memukuliku sampai mati pun saya tidak akan percaya. Manajer developer sepertimu sangat tidak memenuhi syarat, siapa yang membeli rumahmu saja kamu tidak tahu. Kamu lihat-lihat Dev ini, apa dia terlihat seperti seseorang yang bisa membeli villa itu?" Billy dan Ivana berbalik bertanya kepada Harry. Melihat mereka terus bertanya balik, Harry hanya mendengus, "Sepertinya, kalian lebih tahu dibandingkan saya yang merupakan manajer developer di sini ya. Saya beritahu ya, pemilik villa di atas gunung itu memang keluarga Tanaka, tapi sekarang itu sudah menjadi milik Tuan Dev, kalau kalian tidak ada urusan lagi, silakan keluar dari sini, kalian tidak lagi diizinkan untuk masuk ke area perumahan kami." Perkataan Harry membuat Billy dan yang lainnya tercengang, mengatakan Dev memiliki villa bernilai triliunan, dipukuli sampai mati pun tidak ada yang percaya. "Pak Harry, apakah saya sudah boleh pergi?" Dev tidak ingin menghabiskan waktunya untuk berdebat dengan Billy dan yang lainnya, dia ingin segera latihan. "Tentu saja boleh, maaf mengganggu waktunya Pak Dev, saya meminta maaf." Harry segera bersikap penuh hormat, dan membantu Dev membukakan pintu mobilnya. Dev mengendarai angkot tuanya yang sudah hancur menuju ke atas gunung, saat melewati Billy dan yang lainnya. Saya tidak percaya, dia tidak mungkin mempunyai villa, saya mau ikut ke atas dan melihatnya sendiri, dia pasti membual." Billy berteriak seperti orang gila. Sedangkan Mona melihat mobil Dev yang semakin lama semakin jauh, merasa wajahnya sangat panas, sudah sampai pada tahap seperti ini, kalau begitu Dev memang tidak membual, karena dia tidak percaya kalau Harry akan bersandiwara bersama dengan Dev. Bab 187. Mengingat harga villa yang mencapai triliunan itu, dan dirinya yang selalu memandang remeh keluarga Dev yang miskin, dan orang tuanya selalu mendesaknya untuk membantu Dev mencari pekerjaan, mengingat semua hal itu membuat wajah Mona terasa semakin panas. Sedangkan Ivana membelalak melihat Dev melaju pergi dengan mobilnya, dan saat mobil Dev sudah tidak terlihat, Ivana menatap villa di atas gunung itu tanpa berkedip, rasa kaget yang luar biasa membuat Ivana tertegun. "Segera usir mereka dari sini, mulai hari ini mereka tidak diizinkan untuk melangkahkan kaki di sini lagi," Harry memerintahkan. Belasan petugas keamanan itu langsung menyeret Billy dan yang lainnya keluar dari sana, karena terprovokasi, Billy berusaha keras agar dia bisa melihat ke puncak gunung, dan memastikan apakah Dev sedang membual atau tidak, namun akhirnya setelah 2 kali dipukuli, dia pergi dengan patuh. Sesampainya di villa, Dev membuka pintu dan menemukan kalau villanya masih sangat bersih, tidak ada debu sedikit pun, sepertinya Yuki mengutus orang untuk membersihkannya, Yuki selalu berharap agar dia bisa membujuk kedua orang tuanya dan membawa mereka kembali kemari.
Hanya saja Dev memintanya untuk menunggu beberapa hari lagi, karena orang tuanya selalu mengkhawatirkan tentang hubungannya dan Ivene, dan kalau mereka mengatakannya sekarang, orang tuanya juga tidak akan percaya. Dev duduk di atas sofa dan meletakkan jamur Lingzi di atas meja kopi, dia merasakan energi spiritual yang amat besar dari jamur Lingzi, dan merasa bersemangat. Jamur Lingzi yang berubah menjadi Wutu sangat jarang ditemukan, dia berharap setelah menyerap energi Lingzi, kekuatannya akan bertambah drastis. Dev sekarang sudah menemukan teknik latihan yang paling efektif, kalau dia ingin meningkatkan kekuatannya, yang dia perlukan adalah energi spiritual, tapi saat ini, energi spiritual yang ada di bumi memiliki kekurangan, hanya saat berada di puncak gunung seperti inilah energi spiritualnya akan terisi, kalau Dev ingin segera meningkatkan kekuatannya, dia harus segera menemukan cara lain. Setelah berpikir sejenak, Dev menenangkan hatinya dan mulai perlahan-lahan melakukan seni konsentrasi hati, dan Dev mulai perlahan-lahan diselimuti oleh kabut tipis. Seolah bisa merasakan sesuatu, jamur Lingzi yang ada di dalam botol kaca tiba-tiba bergerak dengan cepat, seolah ingin melompat keluar dari botol kaca itu. Namun tidak peduli secepat apa jamur Lingzi itu bergerak, itu sama sekali tidak membantu. Segera, jamur Lingzi itu tidak lagi bergerak, dan pada tempat di mana sesuatu yang menyerupai matanya berada, gas berwarna pink tiba-tiba menyembur keluar dan melayang ke arah Dev. Dev membuka mulutnya dengan perlahan, dan menghirupnya, gas berwarna pink itu tersedot ke dalam tubuh Dev dengan cepat, dan jamur Lingzi itu terlihat menyusut, jamur Lingzi yang awalnya berwarna pink keputih-putihan seperti kulit seorang gadis seketika menyusut, menjadi kering dan penuh keriput. Segera, jamur Lingzi itu berubah menjadi tumpukan bubuk, dan tumpukan bubuk itu juga dihirup oleh Dev seluruhnya. Dev duduk di atas sofa dan memejamkan kedua matanya. Waktu berlalu, entah sudah berapa lama, sampai hari hampir menjadi gelap, Dev baru perlahan-lahan membuka matanya. Dev yang sangat senang, bergegas memeriksa energi spiritualnya, namun selain energi spiritualnya yang sedikit terisi, Dev tidak merasakan ada perkembangan lainnya. Aduh. Dev menghela nafas dan akhirnya bangkit berdiri dan beranjak dari villa. Dev mengendarai angkot tuanya yang hancur dan meninggalkan perumahan Bumi Indah, dia mencari sebuah bengkel mobil dan meninggalkan mobilnya di sana, lalu memanggil Segekeri pun pulang. Namun saat dia berdiri di sisi jalan untuk mencari taksi, sebuah BMW merah tiba-tiba berhenti di depannya, kaca mobil itu terbuka dan Mona mengulurkan kepalanya, "Dev, kamu mau kemana?" "Saya antar." Petik 2. Dev tercengang, Mona tiba-tiba merubah sikapnya terhadap dirinya dan itu membuat Dev tidak terbiasa. Bab 188. Saya mau pulang. Dev menjawab. Masuklah, saya kebetulan sejalan, saya akan mengantarmu. Mona membukakan pintu dari dalam. Dan Mona membukakan pintu kursi penumpang di sampingnya. Perlu diingat kalau dia tidak pernah membiarkan Dev masuk ke mobilnya, walaupun harus duduk dia pasti akan menyuruh Dev duduk di kursi belakang. Dev tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Mona, dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. "Ayo naik." Mona mendesak Dev yang tidak berani masuk. Dev menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi penumpang. Mona menginjak pedal gas dan melajukan mobil menuju rumah Dev. Dev duduk dan tidak mengatakan apapun, suasana di mobil terasa canggung. "Dev, kamu benar-benar memiliki villa di atas gunung yang ada di perumahan Bumi Indah." Setelah beberapa waktu, Mona memecah keheningan. "Iya." Dev mengangguk dan menjawab singkat. "Kamu yang membelinya." Mona menatap Dev dengan kaget. "Orang lain menghadiahkannya padaku." Dev menjawab dengan singkat. Mona merasa Dev seperti enggan berbicara dengannya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah sesaat, Dev membuka suara, "Sudah jam segini, kamu tidak pulang ke rumah untuk makan, malah menyetir mau kemana?" "Billy memesan sebuah restoran, saya mau ke sana untuk makan bersama sambil membicarakan permasalahan soal pernikahan," kata Mona. "Kalian sudah mau menikah?" Dev tercengang. "Iya, lagi pula kami sudah cukup lama berpacaran, orang tua juga sudah mendesak, jadi ya menikah saja," kata Mona. Dev terdiam sesaat, lalu berkata, "Saya sarankan sebaiknya kamu memikirkannya kembali, Billy itu tidak pantas untukmu." Dev berkata seperti itu bukan karena Billy sering mempersulitnya, jadi membalas dendam, hanya saja Dev pernah meminta Yansen untuk memeriksa latar belakang Billy diam-diam, dan menemukan kalau Billy adalah seorang pria hidung belang, bahkan saat berpacaran dengan Mona pun dia tidak jarang berhubungan dengan wanita lain. Meskipun terkadang Mona sedikit sombong, namun bagaimanapun dia adalah putri dari teman lama ayahnya, Dev tidak akan membiarkan Mona jatuh ke perapian.
Mona yang mendengar ucapan Dev juga tidak terlalu kaget, dia hanya tersenyum datar, sebenarnya Billy ini tidak seburuk yang kamu pikirkan, dia mungkin sering mempersulitmu, tapi saya akan berusaha untuk membujuknya. Mona salah sangka terhadap Dev, dia mengira Dev mengatakan itu karena Billy sering beradu dengannya, Dev membenci Billy, jadi dia berkata seperti itu untuk membujuknya. Dev yang mendengarnya hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Segera, mobil itu melewati jalanan yang sedikit lebih gelap, dan sebuah mobil tiba-tiba menghadang di depan mobil Mona. Mona terkejut dan bergegas menginjak pedal rem, untunglah dia sempat menghentikan mobilnya dan tidak menabrak mobil di depannya. Bagaimana cara kalian mengemudi? Buta ya? Mona menurunkan jendela mobilnya, dan mulai memaki. Namun baru memaki satu kalimat, dia terkejut dan terdiam, karena dia melihat mobil yang berhenti di depannya adalah sebuah Porsche 911, yang bisa memiliki mobil seperti itu pasti bukan orang yang bisa dia singgung, kalau dia gegabah, bisa-bisa dialah yang dirugikan. Pada saat itu, dua orang turun dari mobil, sepasang pria dan wanita, yang tidak lain tidak bukan adalah Navarro dan Sana. Setelah turun dari mobil, mereka menatap Dev dengan sinis, dan tidak berniat untuk pergi. Mona yang ditatap merasa ngeri, dia membuka pintu mobil dan turun lalu segera minta maaf, Kak, maaf, saya tidak sengaja tadi, apakah kamu bisa memindahkan mobilmu? Atau kamu saja yang pergi dulu? Mona merendah dan berkata pada Navarro. Navarro melihat Mona dan menyadari Mona yang mengenakan gaun merah muda dengan rambutnya yang dikuncir, terlihat seperti gadis cantik, jadi dia terus menatapnya dan membuat Sana yang ada di sampingnya merasa terbakar api cemburu. Bab 189. Masih tidak mau minggir. Kami datang untuk mencari Dev, kalau kamu tidak ingin mati bersamanya, sebaiknya segeranya dari sini. Sana berteriak pada Mona. Dan di saat bersamaan beberapa mobil van terlihat berhenti di belakang mobil Porsche itu, dan dari dalam mobil belasan orang turun dengan membawa parang, raut wajah mereka terlihat sangat muram. Mona seketika terkejut dan langsung memucat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Mona, kamu pergi saja dulu. Dev turun dari kursi penumpang dan berkata kepada Mona yang sudah tertegun. Mona melihat Dev, dan ingin mengatakan sesuatu. Namun saat melihat sekelompok pria kekar yang membawa parang, dia terkejut dan segera masuk ke dalam mobil. Dev, pecundang sepertimu ternyata hebat juga, baru saja dicampakkan oleh Yuki, sekarang sudah mendapat wanita kaya lainnya, sepertinya usia wanita itu juga tidak terlalu tua, mengendarai sebuah BMW latar belakang keluarganya lumayan kan. Coba beritahu dia putri dari keluarga mana? Navarro bertanya dengan senyuman mengejek. Kenapa? Kamu juga mau mengganti selera? Dev menyeringai, tapi, kamu memang sudah harus mengganti seleramu, kamu selalu suka dengan barang bekas orang lain, sebagai tuan muda dari keluarga Kintan, apa kamu tidak merasa malu? Perkataan Dev sontak membuat raut wajah Navarro terlihat muram. Navarro sebenarnya terus memikirkan hal ini, meskipun Sana sudah berusaha keras menjelaskan kepadanya kalau saat dia dan Dev berpacaran mereka sama sekali tidak melakukan hubungan seks, dan dia tidak pernah ditiduri oleh Dev, tapi dalam hati Navarro masih merasakan keraguan. Kalau bukan karena dia sangat menyukai Sana dan berada di tahap membahas pernikahan, Navarro pasti sudah mencampakkannya sejak awal. Dev, dasar kau bajingan, apa maksud perkataanmu? Sejak kapan saya pernah tidur denganmu, kamu jangan banyak berangan-angan, saya melihatmu saja jijik. Sana memaki Dev karena perkataan Dev membuatnya sangat kesal, dia jelas-jelas sedang merusak hubungannya dengan Navarro. Dev, kamu tidak perlu banyak bicara, saya percaya kalau Sana tidak mungkin mau tidur denganmu, lagi pula saya lihat kamu orang yang begitu sok alim, jangan-jangan kamu bahkan tidak mempunyai kemampuan seperti seorang pria ya, makanya Yuki mencampakkanmu. Kalau kemampuanimu di atas ranjang begitu hebat dan memuaskan Yuki, dia tidak mungkin akan mencampakkanmu kan? Navarro menggertakkan giginya, meskipun dia berkata dia tidak peduli, tapi dendam di dalam hatinya sudah tumbuh sejak awal. Entah siapa di antara kita berdua yang tidak punya kemampuan seorang pria, apa kamu tidak menyadarinya? Dev tersenyum sinis. Pada saat dia dibebaskan dari penjara, Dev sudah melumpuhkan kemampuan Navarro sebagai seorang pria, jadi sekarang, Navarro tidak bisa dibilang sebagai seorang pria sejati lagi. Perkataan Dev seketika membuat Navarro memucat lalu memerah. Belakangan ini dia memang fokus memulihkan lukanya, namun secara logika, hanya tangannya yang patah, itu tidak akan mempengaruhi kinerja anggota tubuh lainnya, tapi beberapa kali saat Navarro ingin bermesraan dengan Sana, bahkan saat dia sudah melepaskan seluruh pakaiannya, adik kecil Navarro sama sekali tidak bereaksi sedikit pun.
Awalnya Navarro mengira karena dia terluka, jadi itu mempengaruhi tubuhnya, tapi perkataan Dev barusan membuat Navarro gemetar. Kak Navarro, jangan pedulikan perkataannya, kamu punya kemampuan atau tidak saya yang paling tahu, kamu yang paling hebat, jangan pedulikan omong kosongnya, habisi saja dia, dan buang ke sungai. Sana mencoba menghibur Navarro. Navarro menganggukkan kepalanya lalu berkata pada Dev, Dev, tahun depan, hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu, kamu sudah menyinggungku, saya akan memberitahukan kepadamu, apa akibat dari itu. Selesai berkata, Navarro melambaikan tangannya, serang dia, dan langsung habisi dia, lalu lempar ke dalam sungai. Navarro memerintahkan puluhan orang yang memegang parang, yang langsung menyerbu ke arah Dev. Anggota geng naga api. Dev melihat beberapa orang yang menyerangnya, dan langsung tertawa dingin. Bab 190. Navarro yang melihat Dev masih bisa tertawa pada saat itu, menjadi semakin marah, Dev, kamu akan segera mati, orang-orang ini adalah anggota geng naga api, mereka semua adalah pembunuh sadis, apakah kamu merasa kamu akan punya kesempatan untuk tetap hidup hari ini? Navarro berkata dengan muram, tatapan matanya seperti beracun. Saya rasa saya masih dapat hidup dengan baik hari ini. Dev menyeringai, dan kemudian berkata kepada beberapa anggota geng naga api, lantas Hercules tidak berpesan kepada kalian, untuk tidak menggangguku. Perkataan Dev membuat puluhan anggota geng naga api terdiam, lalu menilai Dev. Bajingan, kamu kira kamu siapa berani memanggil Kak Hercules hanya dengan namanya saja? Saat itu, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja bertanya kepada Dev. Pria parubaya ini adalah pemimpin dari anggota geng naga api ini. Kamu tidak berhak mengetahui siapa saya sarankan sebelum kalian bergerak, kalian panggil dulu Hercules kemari. Dev berkata dengan tenang. Dev, berlaga apa kamu? Kak Hercules bukan orang yang bisa kamu temui sesuka hatimu. Navarro melangkah maju, tidak perlu takut padanya, saya tahu jelas siapa bajingan ini, dia tidak memiliki status, dan baru keluar dari penjara. Kalian semua, serang dia sekarang, siapa yang berhasil menghabisinya terlebih dulu, akan kuhadiahi 200 juta, dan orang-orang yang turun tangan akan mendapat 10 juta. Navarro tahu kalau manusia selalu tergiur dengan uang, asalkan dia bisa memberikan keuntungan yang memuaskan mereka, mereka pasti akan kehilangan akal sehatnya dan berusaha mati-matian. Mereka yang mendengar kalau orang yang berhasil menghabisi Dev terlebih dulu akan mendapatkan imbalan 200 juta langsung menggila, mereka semua mulai menyerang ke arah Dev dan ingin menjadi orang pertama yang memenggalnya. Meskipun uang yang diberikan Navarro kepada geng naga api terbilang banyak, tapi kalau dibagi dengan seluruh anggota maka yang mereka dapatkan juga terbatas. Dev yang melihat mereka menggali kubur sendiri hanya tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya dan berhasil meraih sebuah parang besar, mereka bahkan belum melihat dengan jelas bagaimana Dev menangkisnya, hanya parang besar itu sudah terbelah menjadi dua bagian. Seorang anggota geng naga api yang menyerang paling depan seketika tertegun, dia melihat pisau parang yang ada di tangannya terbelah dua, seketika bergidik ngeri. Yang lainnya juga ikut tercengang, mereka tidak menyangka Dev akan menangkis pisau parang dengan tangan kosong, dan membuat pisau itu terbelah menjadi dua bagian, dan bahkan tangan Dev sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin? Navarro juga tertegun, dia membelalak tak percaya dengan apa yang baru dia lihat. Dan di saat mereka semua sedang tertegun, Dev melayangkan sebuah tendangan ke arah anggota geng naga api yang menyerang di paling depan, dan membuatnya terhempas. Dia terhempas sampai 10 meter lebih, lalu tersungkur di depan Navarro, anggota geng naga api itu seketika memuntahkan seteguk darah, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan bertahan hidup. Setelah melihat adegan berdarah yang ada di hadapannya, raut wajah Navarro seketika menjadi murung, bahkan Sana juga terkejut dan langsung bersembunyi di balik badannya. Jangan tertegun lagi, kalian serang bersama, walaupun dia bisa menangkis pisau dengan tangan kosong, tapi kita menang jumlah, mencincangnya menjadi daging bukan masalah. Navarro berteriak dengan keras. Para anggota geng naga api tersadar dan segera mengangkat pisau mereka dan kembali menyerang ke arah Dev. Dev seketika menghindar, lalu mulai melintasi kerumunan itu, karena mereka semua adalah anggota geng naga api, Dev juga tidak berbelas kasihan, dalam waktu 1 menit, puluhan anggota geng naga api itu tersungkur di bawah kaki Dev. Seperti sebuah bencana, mereka semua berlumuran darah, ada yang tangannya patah, dan ada juga yang kakinya patah, mereka semua menjadi orang cacat dalam sekejap. Dev juga tidak berniat membunuh mereka, dia memberi kesempatan hidup untuk anggota geng naga api ini.
Navarro yang melihat adegan itu seketika gemetar hebat, bahkan raut wajah Sana semakin lama semakin pucat, dan tidak berani menatap Dev. Ingin membalas dendam kepadaku, kamu juga hanya mengandalkan orang-orang ini. Sepertinya kamu terlalu meremehkanku ya. Dev perlahan menghampiri Navarro. Bab 191. Navarro menatap Dev dan ketakutan mulai menjalar di sekujur tubuhnya, dia seperti terjatuh ke dalam gua es. Dev, kamu jangan kemari, kamu berani melumpuhkan begitu banyak anggota geng naga api, mereka pasti tidak akan membiarkanmu. Saat ini, Navarro masih menggunakan geng naga api untuk mengancam Dev. Menurutmu apakah saya akan takut pada geng naga api? Dev berjalan ke hadapan Navarro dan menatapnya dengan dingin, sekarang, saya beri satu kesempatan padamu, kamu boleh terus memanggil orang dari geng naga api, tapi, yang kamu panggil harus yang berstatus para ahlinya. Navarro menatap Dev dengan keraguan di matanya, namun tangannya perlahan mengeluarkan ponselnya. Melihat Dev tidak menghentikannya, Navarro langsung menghubungi Hercules. Tuan Muda Navarro, apa masalahnya sudah selesai, cepat sekali. Atau Tuan Muda mau mentransfer sisa pembayarannya? Begitu teleponnya tersambung, Hercules bertanya dengan semangat. Kak Hercules, semua orangmu sudah dilumpuhkan, mereka sama sekali bukan lawannya, anggota geng naga api kalian juga terlalu tidak berguna. Navarro berkata dengan tidak puas, 30 orang bahkan tidak bisa menandingi Dev yang hanya seorang diri. Hercules yang mendengarnya seketika bangkit dari kursinya, apa katamu? Semua anggotaku dilumpuhkan. Benar, ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah, sudah seperti dihantam bencana, kalau tidak percaya, coba dengarkan. Navarro berkata sambil mendekatkan ponselnya kepada anggota geng naga api yang tersungkur di depannya. Teriakan yang menyayat hati seketika membuat Hercules marah besar. Bajingan, siapa yang berani menyentuh anggota geng naga api, beritahu saya alamatnya saya akan segera ke sana. Hercules beriak. Navarro memberitahukan alamatnya kepada Hercules dan mematikan panggilannya, lalu berkata pada Dev dengan wajah bangga, Dev, kamu sudah menyulut api kemarahan geng naga api, sekarang, Kak Hercules akan datang kemari, kalau kamu hebat jangan kabur, saya lihat bagaimana kamu akan menyombongkan diri sebentar lagi. Dev menyeringai, saya sudah mengatakan akan memberimu kesempatan, jadi saya tidak akan mengingkarinya, saya akan menunggu di sini. Dev mencari sebuah tempat untuk duduk, dia sama sekali tidak berniat kabur. Melihat Dev benar-benar tidak melarikan diri, mata Navarro semakin memancarkan aura kejam, pada saat Hercules tiba nanti. Dev harus mati. Dan setelah 10 menit kemudian, beberapa mobil melaju dengan kencang, Hercules membawa serta anggotanya turun dari mobil. Hahaha, Dev, matilah kamu, Kak Hercules sudah sampai. Melihat Hercules sudah sampai, Navarro tertawa puas, lalu segera menyambutnya. Hercules turun dari mobil dan melihat bawahannya yang sudah tersungkur di tanah langsung mengamuk, siapa yang melakukannya? Berani memukuli anggota geng naga api, saya harus membunuhnya. Teriakan Hercules terdengar sampai radius ratusan meter, Navarro yang mendengar teriakan Hercules juga terkejut. Dev perlahan berdiri dan berjalan ke arah Hercules. Dan saat Hercules melihat jelas wajah Dev, dia langsung tertegun, dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Kak Hercules, dia orangnya, dia yang melumpuhkan semua anggota geng naga apimu, kamu tidak boleh membiarkannya. Navarro melihat Dev malah berani mengaku, segera berkata dengan wajah semangat. Namun siapa sangka, saat Navarro baru menyelesaikan ucapannya, Hercules bergegas menghampiri Dev, dan langsung berkata dengan penuh hormat, ternyata Tuan Dev ya, saya minta maaf ya, saya tidak tahu kalau orangnya adalah Anda. Navarro melihat Hercules yang bersikap sopan pada Dev dan meminta maaf padanya, hampir kehilangan kewarasannya, dia membelalak tak percaya. Kak Hercules, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa malah meminta maaf padanya? Dia hanyalah seorang mantan narapidana, kenapa kamu takut padanya? Navarro bertanya dengan wajah bingung. Diam. Hercules berbalik dan melayangkan sebuah tamparan pada Navarro dengan keras. Bab 192. Hercules meneruskan perkataannya pada Dev, Tuan Dev, saya benar-benar tidak tahu orang yang ingin Navarro habisi adalah Anda, kalau saya tahu, diberi uang sebanyak apapun saya tidak akan menerima pekerjaan ini, saya berharap Tuan Dev berhati besar dan mengampuni kami kali ini. Tapi tidak menunggu jawaban Dev, Navarro yang sudah hampir gila berteriak, kenapa ini? Kalian adalah geng naga api kenapa malah takut pada seorang mantan narapidana, kalian ini yang diagungkan sebagai kelompok preman terbesar di kota Surau.
Navarro tidak habis pikir, kenapa Hercules begitu takut pada Dev, apa yang sebenarnya ditakuti dari Dev. Dia hanya jago berkelahi saja kan? Geng naga api beranggotakan ratusan orang, sehebat apapun Dev apa dia bisa menang melawan ratusan orang. Apa katamu? Kami geng naga api tidak perlu dibimbing olehmu, percaya tidak saya bisa membunuhmu sekarang juga. Hercules berbalik dan menatap Navarro dengan dingin. Merasakan aura pembunuh dari Hercules, Navarro langsung menutup rapat mulutnya. Dan pada saat itu, sekelompok orang berkulit hitam tiba-tiba muncul dan mengarah ke arah mereka. Berjumlah ratusan orang dan di tangan mereka masing-masing memegang senjata, gerakan mereka juga bagaikan gempa bumi. Melihat segerombolan orang yang tiba-tiba muncul, Hercules sedikit bingung, begitu juga dengan Navarro yang langsung tertegun, mereka tidak mengerti dari mana datangnya orang-orang ini. Dalam sekejap, mereka akhirnya mengetahui kalau ratusan orang ini dipimpin oleh Yansen, yang artinya mereka adalah anggota Yayasan Nusantara. Hercules melihat Yansen yang menyusul langsung menunjukkan raut wajah muram, sedangkan Navarro termenung di sampingnya, dia melihat ratusan orang yang dibawa Yansen berjalan ke arahnya. Lindungi Tuan Dev, jangan biarkan satu orang pun lolos. Yansen berteriak marah. Ratusan orang dari Yayasan Nusantara berteriak serempak, lalu segera mengepung lokasi itu. Tuan Dev, Anda tidak apa-apa kan? Yansen bergegas menghadap Dev. Kamu rasa ada yang bisa terjadi padaku? Dev tersenyum. Navarro tercengang, dia tidak menyangka Yansen membawa begitu banyak orang kemari untuk melindungi Dev, dan sikap Yansen yang begitu hormat kepada Dev juga membuatnya kaget. Geng Naga Api, dan Yayasan Nusantara adalah kelompok mafia paling besar di kota Surau, tapi dua kelompok terbesar ini malah begitu hormat pada Dev. Hercules, kalian geng naga api berani menyerang Tuan Dev diam-diam, percaya tidak saya akan memusnahkan kalian sekarang juga. Yansen menatap Hercules dengan marah. Hercules terlihat tidak terima, tapi dia tahu ini bukan waktunya sok menjadi pahlawan, pemimpin mereka Stanley belum kembali, mereka hanya bisa menahan kemarahan mereka untuk sekarang. Ini salah paham, semua ini karena ulah Navarro. Hercules menjelaskan. Yansen yang mendengarnya langsung menatap Navarro yang berada tidak jauh, Navarro melihat Yansen yang sedang menatapnya seketika gemetaran. Yansen segera menghampiri Navarro dan menamparinya dengan keras, kamu berani turun tangan pada Tuan Dev, percaya tidak sekarang juga saya bisa membunuhmu dan membumi hanguskan keluarga Kintan. Yansen tidak sedang membual, dengan kekuatan yang dimiliki Yayasan Nusantara menghabisi keluarga Kintan bukanlah masalah. Yansen, kamu berhutang budi pada keluarga Kintan, untuk apa kamu malah membantu orang lain dan memukuliku? Navarro seketika menjadi gila, otaknya sudah tidak bisa menerima semua tekanan ini. Kalau bukan karena hutang budi keluarga Kintan padaku, kamu kira kamu masih bisa berdiri di sini sekarang? Yansen menatap Navarro dengan dingin. Navarro tidak berani menatap Yansen, dia belum memahami kenapa semua orang ini bersikap begitu hormat pada Dev. Tuan Dev. Pada saat itu, Indrawan dan Benito bergegas menghampiri. Melihat Dev tidak kenapa-kenapa, Indrawan menarik nafas yang panjang lalu menghembuskannya, saya dengar geng naga api mencari perkara dengan Tuan Dev, jadi saya segera meluncur kemari, syukurlah Tuan Dev tidak kenapa-kenapa. Bab 193. Indrawan baru saja tiba, Juan dan Yuki juga terlihat bergegas kemari. Yuki langsung memeriksa Dev dengan cemas saat tiba, dia takut Dev terluka. Melihat seluruh tokoh penting di kota Surau datang, Hercules tidak berani bernafas, dia sangat ingin menghabisi Navarro dalam hatinya. Seketika itu Navarro juga tertegun, kalau hanya Hercules dan Yansen yang begitu hormat pada Dev itu masih bisa dikesampingkan, karena mereka semua orang-orang yang menggunakan otot, dan Dev juga termasuk memiliki kemampuan bertarung yang besar. Tapi Indrawan bagaimanapun adalah seorang pensiunan, bisa dibilang dia bukan orang yang sejalan dengan Yansen maupun Hercules, meskipun dia sudah pensiun, tapi kekuasaan Indrawan di kota Surau masih sangat kuat, kalau tidak perjamuan Indrawan tidak mungkin dihadiri oleh orang-orang kaya yang ada di kota Surau. Tapi sekarang Indrawan juga bersikap begitu hormat pada Dev, memikirkan sampai di situ saja sudah membuat Navarro sangat kebingungan. Apa yang terjadi? Bukankah Yuki sudah mencampakkan Dev? Bukankah dia sudah pindah dari perumahan Bumi Indah dan menjadi seorang staf pemasaran, kenapa Yuki masih begitu perhatian pada Dev? Sana yang bersembunyi di balik Navarro juga kebingungan setelah melihat seluruh adegan ini. Yuki mendengar perkataan Sana dan langsung menghampirinya dengan marah,
Yuki langsung melayangkan sebuah tamparan kepada San dan Sana juga tidak berani membalas, sedangkan Navarro juga tidak berani bergerak. Sudah sampai pada tahap ini, Navarro mana berani bergerak. Wanita jalang, syukurlah kamu sudah meninggalkan Dev, kalau tidak kamu hanya akan mempermalukan Dev. Sepertinya Tuhan itu maha adil ya, pria brengsek dan wanita jalang seperti kalian dijadikan sepasang. Yuki berkata dengan ekspresi jijik. Sana dan Navarro yang mendengarnya merasa marah, tapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Tuan Dev, dua orang ini harus diapakan. Yansen menunjuk Navarro dan Sana, lalu bertanya pada Dev. Mendengar ucapan Yansen, Navarro dan Sana seketika merasa kakinya lemas, mereka hampir berlutut di lantai, sekarang hanya dengan satu kalimat Dev, sudah bisa membuat nyawa mereka melayang. Mohon belas kasihannya Tuan Dev, saya mohon Tuan Dev berbesar hati dan mengampuni putraku ini. Dev belum sempat menjawab, Robert yang bergegas menyusul tidak lagi memperdulikan ego dan statusnya, dia langsung bersujud di hadapan Dev. Keluarga Kintan memang punya kekuasaan yang cukup besar, karena mereka juga merupakan orang terkemuka di kota Surau, namun saat ini, meskipun hanya satu orang dari pihak lawan yang menyerang mereka, keluarga Kinta pasti akan bangkrut, sudah sampai tahap ini Robert tidak bisa tidak berlutut. Kalau tidak, bukan hanya nyawa Navarro yang akan melayang, tempat ini juga bisa menjadi makam seluruh keluarga Kintan. Ayah, kamu, apa? Navarro melihat ayahnya yang langsung bersujud pada Dev di hadapan semua orang seketika tertegun. Bagaimanapun keluarga Kintan adalah keluarga konglomerat, Robert sebagai kepala keluarganya keluarga Kintan malah berlutut pada Dev yang masih seorang pemuda. Dasar sampah tidak berguna, masih tidak ikut berlutut. Robert menarik Navarro dengan kuat, lalu menamparinya dengan kuat. Ayah dan anak dari keluarga Kintan sedang bersujud di hadapan Dev, dan Sana yang ada di belakang mereka menatap mereka dengan bingung, dia tidak berani mempercayai apa yang sedang dia lihat, tapi dia juga tidak bisa tidak percaya. Jalang, semua ini karena kamu mencelakai anakku, sekarang kamu juga tidak mau berlutut. Robert berdiri, lalu menendang Sana dengan kuat, tendangan itu langsung membuat Sana terjatuh dan berlutut di hadapan Dev. Melihat Robert begitu merendahkan dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya, Dev menyeringai. Ayo pergi. Dev melangkah pergi, Indrawan dan Yansen serta yang lainnya juga ikut beranjak pergi. Hercules juga tidak berani berlama-lama di sana, dia segera mengangkut seluruh bawahannya yang terluka pergi dari sana, dan menyisakan Robert, Navarro dan Sana yang masih berlulut. Bab 194. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kenapa Dev menjadi sehebat? Navarro berusaha meneriakkan kekesalannya, dia tidak mengerti, Dev hanyalah seorang mantan narapidana, kenapa begitu banyak orang yang menghormatinya? Iya. Robert kembali menampari Navarro dengan kuat, agar Navarro menutup mulutnya. Kuberitahu padamu, mulai hari ini kamu tidak diizinkan untuk mencari masalah dengan Dev, kalau kamu bertemu dengannya kamu harus bersikap sopan, saya tahu kamu membencinya, tapi belum terlambat untuk membalaskan dendammu setelah 10 tahun, sekarang kamu tidak sebanding dengannya. Jadi lebih baik kamu menunjukkan rasa hormatmu, jangan sampai kamu terseret ke dalam masalah. Robert berdiri dan menegur Navarro dengan serius. Mata Navarro berkilat dingin, lalu dia menganggukkan kepalanya, dia tidak akan membiarkan Dev begitu saja, tapi sekarang dia memang belum sebanding dengan Dev, jadi dia tidak akan gegabah untuk sementara waktu. Kalau tidak, hanya beberapa orang yang tadi datang sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Kintan dengan mudah, mereka semua bekerja sama membuat keluarga Kintan tidak berdaya. Melihat Navarro akhirnya mengerti ucapannya, Robert menghela nafas lalu menepuk pundak Navarro, ayo, kita pergi, semoga setelah kali ini kamu bisa menjadi lebih dewasa. Kak Navarro, Kak Navarro. Melihat Robert dan Navarro hendak beranjak, Sana bergegas memeluk kakinya Navarro. Dia sekarang sudah memiliki Navarro, dan demi Navarro, dia mengkhianati Dev, kalau Navarro tidak lagi memperdulikannya, dia harus bagaimana? Navarro menatap Sana, tatapan matanya sedikit tidak rela. Nyah. Robert yang ada di sampingnya menendang Sana dengan kuat, wanita jalang, sejak awal saya sudah ingin menyingkirkan sampah sepertimu. Sejak awal Robert memang tidak menyetujui hubungan Navarro dan Sana, karena kedua keluarga mereka tidak sepadan, hanya saja Navarro bersikeras ingin menikahi Sana, dan Robert tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, Sana mengakibatkan masalah seperti ini, bagaimana mungkin Robert akan membiarkan Sana tetap bersama dengan Navarro? Melihat Robert dan Navarro yang beranjak pergi, Sana hanya bisa menangis meraung. Di sisi lain, Dev dan Yuki sedang menuju jalan pulang, dan Dev bertanya dengan penasaran.
Bagaimana kalian bisa tahu kalau geng naga api sedang mencari gara-gara denganku? Dev merasa bingung, bagaimana Indrawan, Yansen dan Yuki bisa mengetahui keberadaannya. Paman dan bibi yang menelponku, setelah saya mengetahuinya saya meminta ayahku untuk menghubungi Yansen dan Tuan Indrawan. Jawab Yuki. Ayah dan ibuku menelponmu. Dev tercengang. Namun dia segera teringat pasti Mona yang memberitahukan ayah dan ibunya, lalu ayah dan ibunya yang tidak berdaya mau tidak mau harus menghubungi Yuki, karena mereka tahu bagaimanapun Yuki adalah anak orang kaya, jadi pasti memiliki kekuatan. Dan saat mereka tiba di depan area perumahan Dev, Yuki langsung melaju pergi, dia tidak turun karena bagaimanapun kedua orang tua Dev sepertinya sedikit salah paham padanya. Setelah Dev turun dari mobil, dan baru melangkah 2 langkah, dia menyadari Ivene yang diam-diam mengamatinya sambil bersembunyi di balik pohon besar. Ivene melihat Dev yang menyadari keberadaannya awalnya ingin kabur, tapi Dev segera menghadangnya. Ivene, sudah selarut ini kenapa kamu ada di sini? Dev bertanya dengan bingung. Oh, tidak apa-apa, tadi saya baru makan dan keluar untuk berjalan-jalan, kamu cepat pulang. Paman dan bibi sangat mengkhawatirkanmu. Ivene berkata dan bergegas pergi. Apa yang salah dengan anak ini? Dev melihat punggung Ivene dan menggelengkan kepalanya, lalu melangkah menuju rumahnya. Saat itu, di dalam rumah Dev, Celine sedang berlinang air mata, dan Edward sedang merokok, wajahnya terlihat sendu, Denny dan Mona juga ada di sana, lalu Melissa juga sedang menenangkan Celine. Celine, tenang saja, Dev akan baik-baik saja, dia pasti sedang dalam perjalanan pulang. Melissa memang sedang menghibur Celine, tapi wajahnya sendiri juga terlihat cemas. Bab 195. Ayah, Ibu, saya pulang. Melissa baru selesai berkata, dan suara Dev sudah terdengar. Mereka yang mendengar suara Dev langsung bergegas menyambut. Dev juga kebingungan melihat rumahnya kedatangan banyak orang. Dev, kamu tidak apa-apa kan? Celine bergegas menghampirinya dan meraba-raba untuk memastikan Dev tidak terluka. Bu, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, hanya saja saya sangat lapar, saya belum makan. Dev berkata sambil tersenyum. Syukurlah kalau tidak apa-apa, syukurlah, ibu akan menyiapkan makanan untukmu. Celine berkata dengan bahagia. Celine, saya akan ikut denganmu. Melissa memapah Celine menuju dapur. Paman Denny. Dev menyapa Denny. Dev, kamu benar-benar tidak apa-apa kan? Denny menatap Dev, Mona pulang dan memberitahukan kepada kami, saya rasa ada yang aneh, karena saya tahu mobil Porsche itu adalah milik tuan muda keluarga Kintan, dan kamu juga pernah berurusan dengan Navarro, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja, namun sayangnya semua kenalanku tidak ada yang berani menyinggung keluarga Kintan, hanya bisa ikut mengkhawatirkanmu saja. Paman Denny, tidak apa-apa, saya tidak kenapa-kenapa kok, terima kasih atas perhatiannya Paman Denny. Dev merasa sangat tersentuh atas perhatiannya Denny. Kalau tidak apa-apa, kami pamit dulu, sudah larut juga. Denny berkata dan beranjak pergi dengan Mona. Meskipun Mona tidak mengatakan apapun, hanya saja Dev menyadari tatapan mata Mona terlihat mengkhawatirkannya. Dev langsung beristirahat setelah selesai makan, Melissa juga pergi setelah beristirahat sejenak. Keesokan harinya, Dev kembali ke perumahan Bumi Indah dan berlatih seharian, meskipun perkembangannya tidak banyak tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hari Senin, saat bekerja, Dev baru saja sampai di departemen pemasaran dan menyadari kalau suasana di dalam terasa aneh. Biasanya, setiap hari Senin Pak Junior akan meminta kita untuk rapat bersama, kenapa hari ini tidak terdengar kabar apapun? Benar, saya sudah 3 tahun bekerja di sini, rapat hari Senin tidak pernah terlewatkan sekalipun, apa yang terjadi hari ini? Apakah Pak Junior sakit? Para karyawan departemen pemasaran sibuk bergosip. Sudahlah, jangan terus bergosip, kita tunggu Billy saja. Mona berkata kepada mereka semua. Segera, Billy kembali dengan sebuah dokumen di tangannya. Pak Billy, apa yang terjadi pada Pak Junior? Benar, sepertinya hari ini saya belum melihatnya. Jumat lalu saya dengar Pak Junior sudah pulang sebelum jam pulang kerja. Mereka bertanya pada Billy. Pak Junior dipecat, dan sudah meninggalkan perusahaan. Billy berkata dengan raut wajah sedih. Karena bagaimanapun dia sudah mengikuti Junior untuk beberapa waktu, Billy juga tidak jarang mendapatkan keuntungan dari Junior, dia juga mengandalkan kontrak yang berhasil ditandatangani oleh Dev untuk mendapatkan keuntungan dan meminta jabatannya dipromosikan menjadi manajer pembelian, tapi sekarang Junior dipecat, harapannya pun pupus. Hah? Kenapa? Lalu siapa yang akan menjabat menjadi direktur perusahaan?
Ini terlalu tiba-tiba, bahkan kabarnya pun tidak terdengar. Benar, sekarang Pak Junior sudah pergi, kalau orang lain yang datang takutnya kita akan dipersulit. Petinggi baru selalu memamerkan kekuasaan, kita tunggu saja penderitaan kita. Mereka yang mendengar kabar itu segera mendiskusikannya. Diam kalian semua. Billy mengamuk, dia memang sudah kesal sejak awal, dan sekarang para bawahannya malah sibuk menggerutu. Mereka semua diam dan menatap Billy dengan tenang. Tidak peduli siapapun direktur barunya, Departemen Pemasaran harus sepemikiran, dengan begitu mereka tidak akan bisa menganiaya kita. Billy takut kalau direktur baru akan mempersulitnya, jadi dia mengajak Departemen Pemasaran untuk bersatu. Benar, kita dengarkan saja Pak Billy, pasang surut tetap bersama. Pak Billy instruksikan saja apa yang harus kami lakukan, kami hanya akan menurutimu. Pak Billy tenang saja kami hanya mendengar perintahmu seorang. Para karyawan Departemen Pemasaran tidak berhenti menyanjung Billy. Bab 196. Dev seketika mendengus dingin dan membuat Billy yang mendengarnya merasa tidak senang. Dev, apa maksudmu? Tanya Billy. Tidak bermaksud apa-apa, hanya saja kamu ini menganggap perusahaan ini milik keluargamu ya. Hanya seorang manajer sudah berani membentuk kelompok. Dev terlihat tidak senang. Memang benar saya hanya seorang manajer, tapi saya juga atasanmu, saya sekarang mengumumkan kamu dipecat. Billy berkata dengan dingin. Dulu karena ada junior yang bersikeras mempertahankan Dev di perusahaan untuk mempermalukannya, namun sekarang junior sudah dipecat, Billy juga tidak perlu memikirkan apapun lagi. Atas dasar apa kamu memecatku? Dev bertanya dengan dingin. Atas dasar apa? Karena saya adalah atasanmu, di Departemen Pemasaran ini saya bisa memecat siapa saja, bukankah kamu punya rumah yang besar, untuk apa menjalani kehidupan di sini? Hanya sekarang juga. Billy tidak ingin melihat Dev lebih lama lagi, karena Dev seperti bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu dan membuat seluruh Departemen Pemasaran menjadi tidak tenang. Billy, bagaimanapun Dev berhasil menandatangani kontrak dengan Lawrence, apa kamu tidak bisa? Pada saat itu, Mona membuka mulut dan hendak membantu Dev memohon belas kasihan. Diam kamu. Billy berteriak pada Mona, saya rasa kamu menyukai bocah ini ya. Kenapa bersikeras memohon belas kasihan untuknya, kemarin karena dia, kamu bahkan mengundur pertemuan yang sudah saya tetapkan dengan sepenuh hati, kamu bahkan tidak berniat membicarakan masalah pernikahan, sialan, apa kamu benar-benar suka padanya? Billy berteriak dan membuat wajahnya memerah, dan Mona juga seketika menjadi canggung. Kamu bicara sembarangan apa? Mona bersikeras menjelaskan, karena pada waktu itu Dev sedang berada dalam bahaya, jadi saya pergi ke rumahnya untuk mengabari keluarganya, apa yang sedang kamu pikirkan? Kurangi omong kosong sialanmu, hari ini saya pasti akan menecatnya, tidak ada seseorang pun yang bisa menghalangiku. Mata Billy membulat, seperti seekor kera yang menggila. Dev seketika menyadari kenapa Billy bersikap aneh, karena semalam Mona memilih tidak menghadiri pertemuan untuk membahas pernikahan mereka, demi Dev. Seluruh karyawan menatap mereka dalam diam. Mereka juga tidak berniat memohon untuk Dev, bahkan Rico yang awalnya ditempatkan dalam satu tim dengan Dev juga tidak mengatakan apapun. Ivana merasa kesenangan, dia bukan senang karena Dev akan dipecat, tapi karena melihat Billy dan Mona bertengkar, kalau mereka berdua sampai putus, maka kesempatannya untuk berpacaran dengan Billy akan semakin besar. Karena bagaimanapun mereka diam-diam sudah berhubungan berkali-kali, semuanya merupakan inisiatif Ivana, karena Ivana juga merupakan teman baik Mona, mereka selalu kemana-mana bertiga, jadi itu juga membuatnya memiliki banyak kesempatan untuk menggoda Billy. Sekarang hubungan Billy dan Mona mulai mengalami keretakan, hati Ivana merasa sangat senang. Pak Billy, kamu juga diam. Kalau kamu tidak mau bekerja lagi silahkan enyah bersama dengan bajingan itu. Ivana baru membuka mulutnya, dan baru ingin membantu Dev memohon, Billy sudah langsung memakinya. Dev menatap Billy dengan dingin, tatapannya sedingin es, kamu tidak punya hak untuk memecatku, kalau ada yang dipecat, orang itu adalah kamu. Apa? Billy tercengang lalu tertawa terbahak-bahak, Dev, bisa tidak kamu jangan membual. Di Departemen Pemasaran ini jabatanku paling tinggi. Saya bisa memecat siapa saja yang saya inginkan, kecuali kamu bukan karyawan Departemen Pemasaran, tapi sayangnya kamu berada di departemenku, dan kamu harus mendengarkan perintahku, kamu mau memecatku. Kamu tidak berkaca dulu. Saya seperti apa, hanya saya yang paling tahu, sayangnya kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri dengan jelas, sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan dipecat. Dev berkata sampai di sini lalu kembali ke meja kerjanya. Bab 197.
Melihat Dev berani duduk, Billy langsung berteriak marah, "Dev, kamu tidak tahu malu, sudah dipecat masih tidak mau pergi. Saya baru pertama kali melihat karyawan yang dipecat dan tidak mau pergi, tidak tahu malu sekali." Ivana tersenyum mengejek. "Benar, cepat pergi, jangan merusak suasana di departemen kami. Pria sepertimu sangat memalukan, sudah dipecat malah tidak mau pergi, apa kamu tidak bisa menemukan pekerjaan lainnya? Hidup itu memang terus belajar ya, saya baru pertama kali bertemu dengan orang tidak tahu malu seperti ini." Para karyawan departemen pemasaran mulai menghina Dev, mereka sedang mencoba mengambil hati Billy. "Tenang saja, saya tidak akan berlama-lama di sini." Dev membereskan barang-barangnya dan bersiap berjalan keluar. "Kak Dev." Ivene melihat Dev yang hendak keluar segera mengejarnya. Meskipun 2 hari ini Ivene sedang marah pada Dev, tapi kalau Dev benar-benar dipecat, dia pasti merasa tidak tega. "Kak Dev, kalau kamu benar-benar pergi, maka saya juga akan berhenti, perusahaan seperti ini apa bagusnya?" Ivene juga ingin berhenti. "Jangan bodoh, saya tidak mengatakan mau berhenti kan, saya hanya akan meninggalkan departemen pemasaran, kamu tetaplah bekerja, perusahaan ini adalah perusahaan yang baik hanya saja Billy sudah keterlaluan." Dev berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu, kamu akan pindah ke departemen lain." Ivene tercengang. "Anggap saja begitu." Dev mengangguk. Ivene mengetahui Dev yang hanya akan berpindah departemen juga tidak mengatakan apapun lagi. "Dev, apa perlu saya carikan pekerjaan baru untukmu?" Mona menghampiri dan bertanya. "Tidak perlu, terima kasih ya." Dev berkata dan langsung beranjak pergi. Melihat Dev akhirnya pergi, Billy menarik nafas, saat ini di departemennya tidak akan ada orang yang berani membantahnya lagi, hanya Dev yang berani melawannya sejak hari pertama, dia juga pembangkang, Billy sudah ingin memecatnya sejak awal. "Ayo semuanya kembali bekerja, jangan diskusikan masalah direktur baru lagi, siapapun yang ditunjuk sebagai direktur baru, departemen pemasaran harus sepemikiran, dengan begitu tidak akan ada masalah." Setelah Dev pergi, Billy kembali berkata kepada seluruh bawahannya. Mereka semua kembali bekerja, namun tidak lama kemudian, sekretaris direktur datang ke departemen pemasaran. "Pak Billy, Presiden Tanaka sudah datang, dan dia ingin mengumpulkan semuanya untuk rapat, katanya ada pengumuman penting." Sekretaris berkata pada Billy. "Bu Nelly, apa ini mengenai penunjukan direktur?" Billy bertanya dengan senyuman di wajahnya. "Seharusnya." Nelly mengangguk. "Kalau begitu apakah Bu Nelly tahu siapa orang yang dibawa Presiden Tanaka? Wanita atau laki-laki? Statusnya apa?" Billy ingin mencari informasi terlebih dulu. "Tidak membawa orang, Presiden Tanaka datang sendirian." Nelly berkata. "Tidak membawa orang." Billy tercengang lalu kembali bertanya, "Bukankah dia datang untuk penunjukan? Bukankah seharusnya ada yang diutus dari pusat?" "Bukan, akan ada promosi internal, Presiden tidak membawa orang dari pusam, Pak Billy, segera bersiap dan bawa bawahanmu juga." Nelly segera pergi. Billy tercengang, dia mengernyitkan keningnya dan keluar dari ruangannya lalu memberitahukan, "Semuanya, ayo berhenti bekerja, kita akan berkumpul untuk rapat di aula." "Pak Billy, apakah mengenai penunjukan direktur baru?" ada yang bertanya. "Benar, Presiden datang langsung, seharusnya karena hal ini." Billy mengangguk. "Kalau begitu apakah Pak Billy tahu siapa yang ditunjuk?" "Pria wanita." Ivana bergegas bertanya. "Bukan utusan dari pusat, akan dipilih secara internal." Billy berkata. Satu kalimat itu membuat mereka semua tercengang dan mulai memilah, di perusahaan ini siapa yang memiliki persyaratan untuk menjadi direktur. "Saya rasa Pak Billy, kita juga baru berhasil menandatangani kontrak kerja sama yang besar, pusat tidak mungkin tidak tahu." "Saya rasa juga Pak Billy yang paling pantas, direktur itu harus memiliki pengetahuan tentang produk, dan pemasaran, dan sekarang tidak ada yang lebih pantas daripada Pak Billy." "Pak Billy, kalau Pak Billy terpilih menjadi direktur, jangan lupakan kami ya." Sekelompok orang itu mulai menyanjung Billy, seolah Billy akan segera menjadi direktur. Bab 198. Billy yang mendengarnya juga merasa sangat senang, wajahnya terlihat bangga. "Tenang saja, kalau saya terpilih menjadi direktur, gaji departemen pemasaran akan dinaikkan." Billy mengibas-ngibaskan tangannya. Hidup Pak Billy. Pak Billy memang hebat, posisi direktur itu pasti menjadi milik Pak Billy. Pak Billy kalau menjadi direktur maka jabatan manajer departemen pemasaran pasti menjadi milik Mona. Selamat ya Mona. Ada yang mulai menyelamati Mona. Karena bagaimanapun Mona adalah pacarnya Billy, kalau Billy menjadi direktur, maka jabatan manajer pemasaran pasti menjadi milik Mona.
Semua orang mulai menyelamati Mona, Ivana juga memasang wajah berpura-pura senang dan menyelamatinya, tapi hatinya sudah kesal sejak awal. Sudah, sekarang masih belum diumumkan, jangan menyebarkan rumor, ayo kita bergegas. Billy mendesak. Segera, Billy dan seluruh departemen pemasaran tiba di aula. Dan saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat Dev yang duduk di dalam. Dev sedang mengambil selembar tisu dan menyeka-nyeka kursi utama, dan duduk di atasnya. Dev. Billy yang melihat Dev terkejut, kenapa kamu ada di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Kamu kan sudah kuusir. Ini bukan rumahmu, juga bukan departemen pemasaran, apa urusanmu? Dev tersenyum santai. Dev, apa kamu tahu tempat apa ini? Lalu apa kamu tahu kursi siapa yang kamu duduki? Kamu sedang cari mati. Ivana melihat Dev yang duduk di kursi presidir segera mencibir. Kak Dev, kenapa kamu ada di sini? Lantas kamu dipindahkan ke departemen kebersihan. Ivana melihat Dev tadi menyeka kursi dan meja, jadi dia mengira Dev dipindahkan menjadi stas bersih-bersih. Dev, ini adalah kursi presidir, bahkan direktur pun tidak boleh duduk di sini, cepat berdiri. Mona mengisyaratkan pada Dev. Kalau Dev sampai ketahuan, bisa saja dia ditendang keluar dari sini. Ini memang tempatku, kenapa saya harus berdiri? Dev menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, Dev, bisa tidak kamu berhenti membual, ini adalah kursi presidir, sekarang Presiden Tanaka sedang ada di perusahaan, kalau dia melihatmu duduk di sini, habislah kamu. Billy tertawa terbahak-bahak. Pak Billy, kamu sudah memecat Dev tapi bagian humas belum mengurus dokumen pemecatannya, sekarang dia masih termasuk bagian dari departemen pemasaran, kalau dia sampai terlihat oleh presidir, dan membuatnya marah, bisa saja kamu juga terseret. Ada yang mengingatkan Billy. Seketika itu Billy menjadi panik, dia memang sudah memecat Dev namun itu hanya diketahui secara internal, dia belum melaporkannya pada bagian humas, kalau Dev mengacau di sini, itu bisa menjadi bumerang untuknya. Memikirkan sampai di situ saja sudah membuat raut wajah Billy semakin jelek, dia memelototi Dev, Dev, enyah dari sini sekarang juga, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati, saya tahu apa akal busukmu, kamu sedang mencari kesempatan untuk membuat onar agar kami departemen pemasaran yang menanggung akibatnya kan. Mendengar itu, semua orang dari departemen pemasaran mulai mengatai Dev, kalau presidir sampai marah dan menghukum departemen pemasaran, maka tidak satupun dari mereka akan lolos. Dev, cepat pergi, jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tidak disangka kamu orang seperti itu, sangat licik, menggunakan cara seperti ini untuk membalas dendam kepada kami. Ayo kita usir dia keluar, kalau dia tidak mau keluar, kita angkat dan lemparkan keluar. Seluruh departemen pemasaran mulai marah pada Dev. Tapi Dev tetap duduk di sana seolah tidak terjadi apapun, dia tidak berniat berdiri sama sekali. Bab 199. Dev, kamu masih tidak mau keluar. Apa saya harus menyuruh orang untuk mengusirmu? Billy melihat Dev yang tidak berniat pergi berteriak dengan marah. Kalau kalian berani menyentuhku, silahkan saja. Dev tersenyum sinis. Billy menjadi semakin marah, dan tanpa banyak berpikir, dia memerintahkan bawahannya, kalian semua angkat Dev dan lemparkan dia keluar, dasar sampah tidak berguna. Mereka yang mendengar perintah Billy bersiap mengangkat Dev dan melemparkannya keluar. Tunggu, berhenti. Mona berteriak. Ifun yang di sampingnya juga berusaha menghalangi mereka. Mona, apa yang kamu lakukan? Billy mengernyitkan keningnya. Billy, saya yang membujuknya saja, jangan main tangan, kalau sampai terlihat oleh presidir, kita juga akan kena imbas. Mona berkata pada Billy. Billy yang mendengarnya juga menyadari kalau mereka main tangan dan membuat kekacauan, kalau sampai ketahuan oleh presidir, mereka pasti akan dimaki. Betul juga, kalau begitu cepat suruh dia keluar dari sini, jangan sampai saya melemparnya keluar dari jendela. Billy mengangguk. Mona menatap Dev dan berkata dengan tak berdaya, Dev, saya rasa sebaiknya kamu pergi saja, tetap di sini hanya akan membuatmu semakin dipermalukan, kalau presidir melihat kamu duduk di sini, dia pasti akan menyuruh petugas keamanan untuk mengusirmu. Dia tidak akan. Dev menggelengkan kepalanya. Dev, apa kamu pernah bertemu dengan presidir? Jangan lihat presidir hanya seorang wanita, kalau dia marah, sangat mengerikan, kalau kamu tidak mendengarkan nasihatku, maka anggap saja saya tidak mengatakan apapun. Mona melihat Dev yang keras kepala juga merasa kesal. Kak Dev, sebaiknya kamu pergi saja, duduk di sini juga tidak ada gunanya. Ivane juga membujuk Dev. Bukannya saya tidak mau pergi, tapi kalau saya pergi tidak akan ada yang memimpin rapat hari ini, dan kalian akan dihukum.
Dev tersenyum-senyum. Dev, dasar tidak tahu malu, kamu kira siapa kamu? Kalau kamu pergi, tidak ada yang memimpin rapat. Kenapa tidak sekalian mengatakan rapat hari ini diselenggarakan karenamu? Ivana yang mendengar ucapan Dev merasa jijik dan ingin muntah. Mereka semua juga mulai mencaci maki Dev, orang setidak tahu malu apapun tidak akan bisa mengeluarkan kata-kata ketidak tahu malu itu. Dev, kamu tidak tahu malu ya? Saya tidak pernah bertemu dengan bajingan tidak tahu malu sepertimu yang hanya bisa membual. Billy menggunakan kata-kata kasar untuk mengatai Dev. Mona yang sudah kesal juga memelototi Dev. Dev, saya tanyakan sekali lagi, kamu mau pergi atau tidak? Kak Dev, pergi saja ya, kamu cepat pergi saja. Ivane menarik lengan baju Dev. Pada saat itu pintu aula terbuka, Yuki beserta beberapa petinggi lainnya berjalan masuk. Saat melihat Yuki, mereka semua terkejut bukan main. Billy seketika tertegun, raut wajahnya langsung berubah karena Dev masih duduk di kursi presidir. Apa yang sedang kalian ributkan? Yuki mendengar suara keributan sejak di luar dan bertanya pada mereka. Pertanyaan Yuki membuat Billy merasa putus asa. Habislah kali ini. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, sekarang Dev masih duduk di kursi presidir, dan dia masih termasuk bagian dari departemen pemasaran, dia harus bagaimana menjelaskannya. Apa dia harus berkata kalau Dev gila? Pak Billy, apa yang terjadi? Melihat tidak ada orang yang menjawab pertanyaan Yuki, Nelly segera memelototi Billy. Oh, Bu Presdir, di departemen pemasaran kami ada seseorang yang otaknya bermasalah, dia membuat keributan di aula, dan kami sedang bersiap mengusirnya, dan membawanya ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Billy segera mengarang cerita. Otaknya bermasalah. Yuki mengernyitkan keningnya, siapa yang otaknya bermasalah? Bab 200. Dia orangnya, Dev, dia tiba-tiba menjadi gila, dan menggila sampai berani duduk di atas kursi presidir. Billy menunjuk Dev yang duduk di atas kursi presidir. Yuki melihat ke arah Dev, dan melihat Dev sedang tersenyum padanya. Kamu mengatakan kalau otaknya bermasalah. Sudah gila? Yuki bertanya pada Billy. Benar, tadi saya memecatnya, mungkin karena tekanannya terlalu besar, membuat otaknya menjadi rusak. Billy menganggukkan kepalanya. Dan baru saja Billy menyelesaikan kalimatnya, Yuki melayangkan sebuah tamparan keras pada wajahnya. Saya rasa otakmu yang bermasalah. Selesai berkata, Yuki menghampiri Dev dan duduk di samping Dev. Seketika, semua orang yang ada di sana tercengang, mereka menatap Dev dan Yuki berganti-gantian. Billy semakin kebingungan. Saya perkenalkan kepada kalian, mulai sekarang perusahaan kita akan diserahkan kepada Presdir Dev, jabatan saya sebagai Presiden Direktur akan diambil alih oleh Dev, saya berharap kalian bisa bekerja sama dan membuat perusahaan semakin maju di bawah bimbingannya Presdir Dev. Yuki berkata sambil menunjuk Dev. Presdir Dev. Seketika itu semua orang tercengang dan menatap Dev dengan mata lebar dan mulut terbuka, seluruh departemen pemasaran tertegun. Bahkan mata Billy seperti akan lepas dari kepalanya, dia menatap Dev yang menyeringai padanya, dan merasa kedua kakinya lemas, dan langsung terjatuh ke lantai. Ivana juga kaget hingga memucat, mulutnya terbuka tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mona yang menatap Dev juga terdiam seperti patung. Pada saat ini, mata Ivane tiba-tiba menjadi basah, dia akhirnya tahu wanita yang mengantar dan menjemput Dev ternyata adalah Presdir Yuki yang ada di hadapannya. Memikirkan betapa jauhnya perbedaan antara dia dan Yuki, Ivane merasa hatinya seperti ditusuk oleh jarum. Ivane mulai menertawai dirinya sendiri, menertawai kebodohannya, bagaimana dia bisa bermimpi untuk menjadi pacarnya Dev. Mengingat bagaimana Dev membantunya menyelesaikan pinjaman, mengingat bagaimana Dev dengan mudah mendapatkan kembali piutang perusahaan, dan dengan mudah memenangkan kontrak Lawrence Cosmetic, Ivane akhirnya mengerti segalanya. Dibandingkan dengan keterkejutan yang didapatkan oleh Departemen Pemasaran, keterkejutan dan penyesalan, petinggi perusahaan yang lainnya memberikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Dev. Riko yang ada di pojok ruangan juga mengepalkan tangannya dengan erat, dia menyesal dan ingin memukuli dirinya sendiri dengan kuat, kalau saja dia bertahan di sisi Dev, dan bertahan berada satu tim dengan Dev, bukankah ini akan menjadi kesempatan besar untuknya? Tapi di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan, kalau sudah melewatkan kesempatan maka tidak akan bisa diulang lagi selamanya. Dev, apa kamu mau menyampaikan sepatah dua patah kata? Yuki melihat ke arah Dev dan tersenyum. Saat semua orang melihat tatapan mata Yuki pada Dev, mereka langsung yakin kalau kedua orang ini pasti mempunyai hubungan.
Sepertinya tidak ada yang bisa disampaikan, departemen lainnya akan tetap seperti dulu, dan kembalilah bekerja, sedangkan departemen pemasaran, dimohon untuk tetap tinggal. Mendengar perkataan Dev, departemen lain juga segera membubarkan diri. Lihat saja, departemen pemasaran terkena batunya. Saya sudah tahu, Billy itu selalu beradu dengan Presidir Dev, tidak disangka dia punya koneksi, mungkin bergabung ke departemen pemasaran hanya untuk pengalaman hidup. Departemen pemasaran akan berguncang, sepertinya akan banyak yang dipecat. Billy, Ivana dan beberapa karyawan departemen pemasaran lainnya mendengar pembahasan departemen lain, dan langsung gemetaran. Wajah Billy sudah seperti abu sejak awal, dia tahu ini akan menjadi akhirnya. Sedangkan Mona menatap Dev dengan tatapan rumit, dia tidak tahu bagaimana Dev akan memperlakukannya. Karena sejak awal dia juga tidak jarang beradu dengan Dev. Namun seketika, banyak orang dari departemen pemasaran yang menatap ke arah Ivane dengan memelas, karena di mata Dev hanya Ivane lah yang bersikap baik padanya. Bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terima kasih.